saya Dinda di sini akan menjelaskan siapa itu Georgi Simmel dan apa saja teori-teori yang diciptakan oleh Georgi Simmel. Nah, tapi sebelumnya saya akan mulai dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Serang, jangan lupa membeli ketan. Selamat sore dan salam terang, mari kita mulai dengan semangat dan harapan. Nah, sebelum saya menjelaskan, teman-teman tahu tidak siapa itu Georgi Simmel? Nah, jadi Georgi Simmel itu adalah seorang sosiolog dan filsuf yang berasal dari Jerman. Nah, sekarang saya akan membahas kehidupan dari Georgi Simmel. Jadi Georgi Simmel ini lahir pada tanggal 1 Maret 1858 di Berlin di Jerman, yang saat itu merupakan bagian dari kerajaan Prusia. Ia berasal dari keluarga Yahudi yang kaya dan berpendidikan. Ayahnya, Edward Simmel, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis coklat terkenal. Bisnisnya itu bernama Felix Soroti. Namun, ayahnya meninggal ketika Simmel berusia 5 tahun. Setelah itu, Simmel dibesarkan oleh seorang teman dari keluarga yang bernama Julius Friedlander. Julius Friedlander ini merupakan pendiri penerbit Veit dan Cio. Friedlander memberikan dukungan finansial bagi pendidikan Simmel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pendidikan dan karir akademik dari Simmel. Sejak kecil, Simmel menunjukkan minat yang besar dalam bidang filsafat dan sejarah. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Friedrich, yang sekarang ini bernama Universitas Humboldt Berlin, yang berada di Berlin. Nah, lanjut, di mana ia mempelajari filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. Nah, pada tahun 1881, ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang filsafat dengan disertai berjudul Das Wesen der Materie nach Kantschen Prinzipien, atau Hakikat Materi menurut Prinsip Kant. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Simmel jadi dosen tidak tetap di Universitas Berlin. Dia itu menjadi dosen yang tidak tetap di Universitas Berlin, di mana ia mulai mengajar berbagai mata kuliah tentang filsafat, sosiologi, dan psikologi sosial. Meskipun pemikirannya inovatif dan kuliahnya sangat populer, ia mengalami kesulitan untuk mendapatkan posisi akademik tetap karena dua alasan utama. Nah, jadi apa saja alasan itu? Yang pertama, karena latar belakang Yahudinya. Jadi, kenapa karena latar belakang Yahudinya? Meskipun ia sudah berpindah agama ke Protestan, ia masih menghadapi diskriminasi di lingkungan akademiknya di Jerman. Nah, yang kedua itu karena pendekatan akademiknya yang tidak konvensional. Jadi maksudnya itu, Simmel lebih suka meneliti hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari daripada melakukan studi empiris yang sistematis seperti yang lebih dihargai oleh akademisi Jerman pada saat itu. Nah, kita lanjut. Pada tahun 1900, Simmel akhirnya diangkat sebagai profesor luar biasa di Universitas Berlin. Tetapi tetap tanpa gaji yang tetap. Dia diangkat menjadi profesor tapi tidak dengan gaji yang tetap. Nah, pada tahun 1914 ia mendapatkan profesi profesor penuh di Universitas Starbuck. Sayangnya, pecahnya Perang Dunia Pertama menyebabkan banyak kegiatan akademik yang terganggu. Nah,
Oke, kita lanjut di kehidupan pribadi Georgi Simmel. Pada tahun 1890, Simmel menikah dengan Gertrude Kienel, seorang filsuf dan penulis juga yang menggunakan nama samaran Mary Louise Eckendorff. Dalam beberapa karyanya dia menggunakan nama samaran. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Hans Egon Simmel. Simmel dikenal sebagai pribadi yang karismatik dan intelektual, tetapi juga agak tertutup dalam kehidupan sosialnya. Ia lebih suka mendiskusikan ide-ide abstrak daripada berbicara tentang kehidupan pribadinya. Nah, lalu kita lanjut di akhir hidup dan warisan. Georgi Simmel. Pada tahun 1918, Simmel mulai kehilangan semangat dalam dunia akademik. Ia merasa kecewa karena pemikirannya itu kurang dihargai di Jerman. Meskipun banyak akademisi luar negeri yang mulai mengakui pengaruhnya, namun pada 28 September 1918 ia meninggal dunia di Strasbourg akibat kanker hati. Hanya beberapa minggu sebelum Perang Dunia Pertama berakhir, Simmel meninggal. Meskipun kurang dihargai saat hidupnya, setelah kematiannya, Simmel banyak pemikir modern seperti Erving Goffman dan Pierre Bourdieu, juga Zygmunt Bauman yang mengembangkan konsep-konsep yang dipengaruhi oleh Simmel itu sendiri. Nah, jadi apa saja itu konsep-konsepnya? Kita masuk di teori-teori yang diciptakan oleh Georgi Simmel. Nah, Simmel memberikan kontribusi besar dalam sosiologi. Apa saja itu? Terutama dalam memahami pola interaksi sosial, kehidupan kota, dan dampak modernitas terhadap individu. Nah, yang pertama, teori-teori Georgi Simmel itu adalah sosiologi formal atau formal sosiologi. Simmel mengembangkan pendekatan yang disebut sosiologi formal, yaitu studi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial tanpa terlalu fokus pada isinya. Ia mengidentifikasi berbagai pola interaksi sosial seperti konflik. Konflik itu artinya tidak selalu negatif, tetapi bisa memperkuat hubungan sosial. Nah, kerjasama maksudnya ini kerjasama bentuk interaksi di individu, di mana individu atau kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, lalu ada persaingan. Maksud dari persaingan itu, orang bersaing untuk mendapatkan sumber daya, status, atau kekuasaan. Nah, dominasi dan kedudukan, yang artinya hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam suatu struktur sosial. Lalu itu saja teori yang pertama tadi. Simmel berpendapat bahwa bentuk-bentuk ini bersifat universal dan dapat ditemukan di berbagai masyarakat. Nah, teori yang kedua itu ada teori tentang uang atau the psychology of money. Dalam bukunya The Philosophy of Money tahun 1900,
Simmel menjelaskan bagaimana uang mengubah hubungan sosial dan manusia berpikir dan cara manusia berpikir. Jadi uang itu mengubah hubungan sosial dan cara manusia berpikir. Beberapa ide utama dari teorinya tentang uang. Uang membuat hubungan manusia lebih nasional dan impersonal. Maksudnya, uang membuat hubungan manusia lebih rasional dan impersonal itu, dalam masyarakat tradisional, hubungan antar individu lebih personal dan berbasis kepercayaan. Namun dalam masyarakat modern yang berbasis uang, hubungan menjadi lebih transaksional. Jadi uang itu meningkatkan kebebasan individu, yang artinya dengan uang seseorang memiliki lebih banyak pilihan dalam hidupnya. Namun kebebasan ini juga membawa dampak negatif seperti meningkatnya individualisme dan isolasi sosial. Nah, jadi itu dampak negatifnya. Uang menyebabkan keterasingan atau biasa disebut alienasi, yang artinya orang itu lebih fokus pada nilai ekonomi dan ada hubungan sosial yang mendalam. Nah, itu saja teori yang kedua. Kita lanjut ke teori yang ketiga. Nah, jadi teori yang ketiga ini teori tentang masyarakat metropolitan atau the metropolis and mental life. Nah, dalam esainya The Metropolis and Mental Life tahun 1903, Simmel membahas bagaimana kehidupan di kota besar mempengaruhi psikologi individu. Jadi ciri-ciri utama masyarakat metropolitan menurut Simmel itu yang pertama itu ada stimulasi berlebihan, yang artinya penduduk kota terus-menerus menerima informasi dan rangsangan baru, sehingga mereka mengembangkan sikap blaze atau sikap acuh tak acuh sebagai mekanisme pertahanan diri. Nah, selanjutnya ada individualisme meningkat. Jadi individualisme meningkat ini karena interaksi sosial di kota lebih cepat dan dangkal. Orang lebih cenderung fokus pada diri sendiri daripada membangun hubungan erat dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada hubungan sosial menjadi lebih formal dan tidak personal. Nah, maksudnya di sini itu hubungan yang tidak sosial, hubungan yang menjadi lebih formal dan tidak personal itu di kota besar orang lebih banyak berinteraksi karena kebutuhan, bukan karena hubungan emosional. Kita masuk ke teori yang keempat. Di teori yang keempat ini teori duikualitas sosial atau the duality of social life. Di teori yang keempat ini, Simmel percaya bahwa dalam setiap aspek kehidupan sosial selalu ada dua sisi yang berlawanan, tetapi saling melengkapi. Maksudnya, beberapa contohnya itu dualitas sosial menurut Simmel. Ada kebebasan versus keterikatan. Nah, kita ambil contoh kebebasan versus keterikatan, yang maksudnya manusia itu ingin bebas tetapi membutuhkan komunitas untuk bertahan hidup. Lalu kita ambil lagi contoh yang kedua, ada individu versus masyarakat. Nah, maksudnya individu versus masyarakat ini, setiap orang ingin menjadi unik, tetapi pada saat yang sama mereka adalah bagian dan struktur sosial yang lebih besar. Kita ambil contoh selanjutnya, kedekatan versus jarak. Nah, jadi maksudnya dalam hubungan sosial, orang bisa merasa dekat secara fisik
tetapi jauh secara emosional, atau sebaliknya, dekat secara emosional tapi jauh secara fisik. Jadi, konsep ini membantu menjelaskan kompleksitas hubungan manusia dalam masyarakat modern. Yang artinya itu kesimpulan tentang Georgi Simmel ya. Georgi Simmel itu adalah seorang filsuf dan sosiolog yang memberikan banyak kontribusi penting dalam memahami pola interaksi sosial, uang, dan kehidupan urban. Nah, meskipun Georgi Simmel ini kurang dihargai saat hidupnya, pemikirannya itu tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam studi sosiologi, psikologi sosial, dan teori budaya. Nah, teman-teman, sekian saja. Terima kasih.